Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, saya mau ngebahas soal tentang tes 2024 ya guys ya, di topik matematika yaitu tentang increasing and decreasing functions dan integral area guys. Jadi topik kali ini keduanya diambil dari buku Pure 2 ya, dari chapter 7 dan chapter 8 guys ya. Sebetulnya sih harusnya ulangan ini hanya yang chapter 8 integral, tapi kayaknya at some point somehow um, yang chapter 7 itu mungkin belum diujikan, jadi dimasukkan juga ya. Jadi kita akan lihat bagaimana soalnya. Kalian boleh download soalnya ini di link di kolom deskripsi di bawah. Make sure kalian tonton untuk bisa melihat solusi dan pembahasannya. Kita akan lihat dari soal yang pertama terlebih dahulu, yaitu nomor 1. Sketch the graph of the corresponding gradient functions on a separate set of axes. Jadi ini kan ada grafik fx nih, yang kita aja nggak tahu nih fx itu berapa. Dan kita diminta untuk mencari corresponding gradient functions, which is gradient itu kan adalah turunan pertamanya ya. Nah, tapi di sini kita bisa melihat ada propertiesnya, yaitu roots-nya. Roots dari fx-nya ini kita lihat ada apa aja nih guys ya. Ada min 2, min 1, 1 dan 2 ya. Jadi roots-nya itu x-nya itu bisa min 2, bisa min 1, bisa 1, bisa aja 2 seperti ini. Oleh sebab itu, maka fx ini bisa kamu tuliskan sebagai berikut guys. Jadi ini x-nya x plus 2, x plus 1, x min 1, dan x min 2. Seperti ini ya. Kamu boleh assume seperti ini untuk fx-nya. Nah, kalian boleh coba jabarkan ya. Berarti nanti ini kita pasangin aja, yang ini hasilnya adalah x kuadrat min 1. Yang atas itu hasilnya adalah x kuadrat min 4, sorry. Ya. Sehingga nilai fx-nya di sini, kamu kalau coba, ini x pangkat 4 min 5x kuadrat ya, plus 4 seperti ini. Nah, kemungkinan kita akan coba turunin nih. Kalau diturunin, berarti kan hasilnya adalah 4x pangkat 3 min 10x aja, kayak gitu. Nah, di sini soalnya nanti di bagian B itu diminta curve cuts and meets the x-axis-nya itu di mana, seperti itu. Ya, kita hitung dulu aja kalau gitu ya, biar gampang. Berarti ini sama dengan 0 guys ya gradiennya. Jadi 4x pangkat 3 min 10x sama dengan 0. Ini berarti kita bisa keluarin guys, 2x ya, berarti ya 2x. Ini 2x kuadrat min berapa nih? Min 5 ya, sama dengan 0. Berarti x-nya itu 0, kemudian di sini x-nya itu nanti adalah x kuadrat 5/2. Berarti ini x-nya adalah plus minus akar dari 5/2. Ya. Nah, ini sengaja saya jelasin dulu di awal biar nanti gambarnya lebih enak seperti itu. Nah, jadi kalian catat ya, ini adalah roots-nya, ini adalah fx-nya, terus kamu coba turunin di bagian bawahnya. Nah, di posisi sekarang ini kita akan coba menggambarkan gradient function, yaitu turunan pertamanya ya. Ini gradient function-nya ya. Kita akan coba ya, saya akan pindah ke next slide. Nah, kalau kamu mau diminta gambar ini, tadi berapa? Min 10x ya. Ini adalah gradient function-nya. Kita bisa lihat bahwa tadi dia itu berpotongan di sumbu x itu ada di 0,0 ya. 0,0 ya. Sorry ya, kalau misalnya itu ini 0 ya. Terus yang ini guys, ini bisa hitung kalkulator aja ya. Jadi itu kurang lebih plus minus 1,58 ya. Berarti itu kurang lebih ada di sini kurang lebih ya. 1,58 sama min ya kurang lebih di sini ya. Ini cuma kurang lebih aja. Nah, kemudian kamu lihat nih, kamu harus bisa sketnya. Nah, perhatikan part yang ini nih, yang warna hitam, ini adalah part dia, sorry, sampai sini, sampai ending sini ya. Ini sebenarnya dia turun. Gradiennya itu sebetulnya lagi negatif. Berarti kalau bisa bilang dia itu nanti di sininya tuh intersect ya. Ya, jadi seperti ini guys garisnya. Nah, kayak gitu. Ya. Kemudian nanti sampai ke atas, dia sampai puncaknya. Ini kita akan coba hitung seperti ini. Nanti dia akan bengkok, kemudian nanti dia akan berbelok lagi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini gambar untuk si gradient function-nya. Dia nggak minta ini kan titik puncaknya kan ya, jadi nggak perlu dicari. Dia cuma minta curve cuts or meets the x-axis-nya itu di mana ya. Yang meets the axis-nya itu di sini guys ya. Seperti itu guys. Nah, oke. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 1A dan nomor 1B-nya demikian ya guys ya.
Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 2. Nah, ini tentang integral, tentang area ya. Tapi bukan area, sorry, ini definite integral, tapi kamu harus pakai tulis caranya. Kita coba jawab yang A dulu ya. Ini berarti kita apa nih? Integral 2x tambah 4x pangkat negatif setengah dx. Nah, ini berarti ini x kuadrat. Ini berarti tambah, ini kan x pangkat setengah. Ini berarti 4 per setengah. Ya, dimasukin batasnya 4 sama 1. X kuadrat. Ini 8x. Ini berarti akar x ya. Dimasukin batasnya 4 dan 1. Kita tinggal masukin aja 4 kuadrat tambah 8 akar 4. Potong. Ini berarti 1 kuadrat tambah 8 akar 1. Ya. Berarti di sini hasilnya 16 tambah 16 potong. Maaf guys, ada sedikit kendala. Oke, kita lanjutin ya guys ya. Jadi di sini ya min kurang open bracket ya 1 plus ini 8 ya guys ya. Jadi di sini hasilnya adalah kita dapetin ini 32 potong berapa nih? 9. Hasilnya di sini 23 guys ya. 32 kurangi 9. Oke, ini udah benar guys. Lanjut, kita hitung bagian yang B-nya. Nah, untuk menghitung bagian B, di sini given that bla 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 bla. Nah, kita diminta menghitung K-nya. Berarti kamu harus coba integralin ya terlebih dahulu. Berarti itu 2x, sorry ya, itu x-nya pangkat 3. Berarti ini 2 per 3 min kx kuadrat per 2 dari 3 sampai 2. Kita coba masukin batas-batasnya. Sekarang ini 3 pangkat 3 potong k kali 3 kuadrat per 2 dikurangi, ya ini sekarang kita masukin ya, yang 2 pangkat 3 kurang K kali 2 kuadrat per 2. Ini harus sama dengan 23 per 3, guys ya. Nah, kita coba hitung satu-satu pelan-pelan aja. Untuk yang sebelah kiri ini nanti resultnya, ini kan 18. Yang ini hasilnya adalah berapa nih, guys? Ini berarti 9 min 9 per 2K. Nah, ini hati-hati ya. 8 kali 2, 16 per 3 min berapa nih? 2K ya. Sama dengan 23 per 3. Nah, ini kamu coba buka aja, tapi pelan-pelan ya. Min 16 per 3, ini jadi plus 2K sama dengan 23 per 3. Well, at the end, nanti kamu akan mendapatkan resultnya di sini 5 per 2K sama dengan 5. Ya. Jadi nanti nilai K-nya itu resultnya adalah 2, guys ya. Hitung yang teliti, guys. Jadi jangan sampai kalian salah hitung. Ya. Jadi saya nggak akan bahas semuanya, step-stepnya ini harus kalian sudah bisa ya, hitung sendiri, pindah ruasnya yang teliti, guys. Oke, jadi ini jawaban untuk nomor 2-nya. Kita akan melanjutkan pembahasan di nomor 3. Nomor 3 ini, ya, aplikasi soal increasing and decreasing function ya. Jadi ini optimizations, nama topiknya ya. Jadi shape ini, dan kayaknya topik ini pernah saya bahas juga sebelumnya. Jadi, kamu diminta menunjukkan nilai Y itu 16 min Px kuadrat per 8X. Gimana cara mencarinya? Berarti kamu harus mencari apa nih? Kan areanya 4, guys. Areanya 4 itu berarti kan area itu kan berarti ada yang kotak nih ya. Yang kotak itu kan ada 2XY tambah yang seperempat lingkaran, seperempat PX kuadrat. Nah, areanya itu adalah 4. Ini 2XY tambah seperempat PX kuadrat. Nah, ini kita berarti mau cari nilai Y-nya. Nah, ini kan ada 4-nya nih. Kayaknya kita coba kali... Oke, gimana nih? Kita coba ini ya, pindah ruas dulu ya. 4 min seperempat PX kuadrat sama dengan 2XY. Sehingga nanti Y-nya ini, kita coba bagi 2X semuanya. Jadi ini 4 bagi 2X min 1/4 PX kuadrat bagi 2X. Jadi nanti resultnya di sini 2 per X min, X-nya boleh dicoret nih. Ini menjadi PX per 8 seperti ini. Nah ini kamu samain lagi ya. Jadi ini Y sama dengan, ini berarti 16 min Px kuadrat ini 8x dan sudah terbukti ya. Rasanya ini sudah pernah belajar deh di kayak pernah saya bahas gitu loh ya. Sangat dejavu sekali ini soal. Kayaknya gurunya tuh nggak pernah ganti soal kali ya. Oke, B. Hence show that the perimeter. Nah, kalau perimeter itu hanya yang sekeliling. Jadi ingat ya, perimeter itu saya kasih highlighter warna hijau itu yang dihitung hanya yang ininya aja, yang sekelilingnya aja.
Itu berarti bahwa kita lihat perimeter itu Y-nya ada berapa biji? Ini Y, ini Y, Y, Y. Y-nya ada 4 ya. 4Y 2X tambah yang seperempat lingkaran. Jadi seperempat kali 2px kayak begini. Nah, perimeternya 4y. Y-nya itu kan kamu input lagi ke sini nih. Y yang ini kamu input dari data di atas. Jadi 4, 16 min px kuadrat per 8x. Ya. Tambah 2x, tambah ini boleh dicoret berarti px per 2. Nah, di sini kamu boleh coret ini jadi 2 di bawah ya. 16 min px kuadrat per 2x plus 2x tambah px per 2 ya. Terus mesti diapain nih? Nah, ini kalau kamu pecahin ya, ini berarti 16 dibagi 2x, ini kan 8 per x. Nah, ini min px per 2 tambah 2x min px. Hasilnya nanti ini boleh sorry ini plus ya, ternyata nanti boleh di cancel out ya, part yang ini boleh hilang dan sudah terbukti ya hasilnya itu sudah sama ya. P atau perimeter sama dengan 8 dibagi X ditambah 2X ya. Saya nggak terlalu banyak ya bahas karena ini udah pernah saya bahas sebelumnya. Kita hitung sekarang nilai C, yaitu minimum value of C. Berarti kita hitung ya, ini kan P itu berarti 8X pangkat min 1 tambah 2X. Berarti ini DP per DX harus sama dengan 0 ya. Berarti ini min 8 per X kuadrat tambah 2 sama dengan 0. Nanti resultnya di sini hasilnya adalah X kuadrat ini 4X. Itu plus minus 2. Jadi yang diambil X-nya adalah yang 2 dong guys ya. X-nya yang 2. Kemudian minimum value of P-nya berarti P itu 8 per X tambah 2X. 8 bagi 2 tambah 2 kali 2. Ini adalah 4 tambah 4 jadi 8 meter. Ini jawaban untuk bagian yang C ya. Lanjut ke bagian yang D, find the width of rectangle and the perimeter is minimum. Ini ya, kayaknya ini tinggal dimasukin lagi aja ya. Show test for optimal solutions ya. Jadi kayaknya yang C kayaknya belum selesai. Kayaknya harus dicari second derivative-nya buat ngebuktiin doang sih. Ya buat ngebuktiin doang. Jadi kita turunin sekali lagi ya. Jadi itu min 2 berarti hasilnya saya dapetin segini. Nah, kamu masukin kalau 2 berarti kan D kuadrat P per DX kuadrat itu nanti hasilnya lebih besar dari 0. Ini berarti dia lokal minimum. Ya, betul. Ini makanya nilai minimum. Seperti itu, justify-nya. Ya, ini adalah nilai nilai minimum. Seperti itu. Nah, untuk bagian yang D ya gampang. Itu tinggal dimasukin aja ke ini. Ke bagian yang Y ini. Jadi 16 potong Pi kali 2 kuadrat per 8 kali 2. Saya dapetin nanti nilainya itu sekitar 0,21. Ya, 0,21 meter ya kurang lebih 21 cm. Ya hitung aja pakai kalkulator, yang penting kamu hitungnya dengan teliti guys ya. Oke guys, kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor yang keempat. Nah, soal nomor 4 ini juga integral. Pertama-tama kita harus cari terlebih dahulu apa nih? Kita cari find the coordinates of L and M. L and M ini berarti gimana nih guys? Oh ini equation-nya. Kita harus faktorin terlebih dahulu ya. Jadi untuk yang 4A kita faktorin berarti 0 sama dengan X kuadrat min 5X tambah 4. Jadi 0, ini X min 4 ya. X min 1. Jadi X-nya itu 4, X-nya itu 1. Kita lihat berarti M ini yang 4,0, yang ini adalah 1,0. Seperti itu. Nah, yang B. Show that the point N 5,4 lies on C. Ya itu tinggal dimasukin aja kali. Berarti masukin ke equation-nya yang ini. Ya. Masukin 5 kuadrat tambah kurang 5 kali 5 tambahin 4 ya ini nanti resultnya 25 potong 25 tambah 4 ya y-nya itu 4 itu sendiri ya. Jadi bisa ya. Lanjut. Ini yang B tadi, ini yang B, tadi yang itu yang A di atas. Sekarang the finite regions itu yang ditanya yang shaded ya. Shaded region. Nah, ini berarti untuk mencari shaded region kamu harus cari segitiganya terlebih dahulu. Segitiganya bentuknya kayak gini ya. Jadi untuk yang C kamu harus cari segitiga.
dengan tingginya itu 4, dan lebar ke sininya itu adalah 5, di mana luasnya adalah setengah kali 5 kali 4. Resultnya adalah 10 ya guys ya. Ini adalah yang segitiganya ya. Terus kamu harus potong nih ya. Kamu harus potong terlebih dahulu nih. Sorry. Oh maaf, ini bukan 10 nih guys. Ini bukan 10, sorry. Ya, ini bukan 5 guys. Walaupun tingginya itu 4, ya lebar dari ke sini itu sebenarnya adalah 4 guys ya. Karena kan dari 1 sampai ke 5 itu kan selisihnya 4. Ya. Jadi ini 4. Jadi ini setengah kali 4 kali 4 guys. Hasilnya 8 ya. Itu adalah luas segitiganya. Seperti itu. Nah, kemudian kita mau mencari luas yang ini nih. Kita cari luas yang gampang. Yang gampang aja nih. Yang saya highlight warna kuning ya. Kita mau cari. Jadi luas yang warna kuning itu integral dari 4 sampai 5 dari si x kuadrat min 5x tambah 4 dx. Kita coba integralin ya, sepertiga x pangkat 3 min 5x kuadrat tambah 4x, masukin 5 sampai 4. Ya kamu masukin aja pelan-pelan aja, ya karena ini ngitungnya cukup panjang. Jadi sepertiga 5 pangkat 3 kurang 5, ini 5 kuadrat tambah 4 kali 5, nanti kamu kurangin dengan, ya ini open parenthesis, ya ini sepertiga, 4 pangkat 3 min 5, 4 kuadrat, tambah 4 kali 4. Nah, kayak gini. Hitung, nanti kamu akan dapetin nilainya itu endingnya 11/6. Ya, please hitung dengan teliti. Misalkan kalaupun kamu udah, ya saran saya jangan dimasukin semua langsung ke kalkulator. Nanti apa tanda kurungnya tuh suka ada yang error gitu ya. Nah, jadi hitung yang teliti ya, pelan-pelan ya. Nah, jadi shaded area-nya itu nanti didapat nilainya itu adalah 8 dikurang 11/6. Resultnya di sini adalah 37/6 guys ya. Oke. Jadi ini jawaban untuk yang nomor 4. Jadi sekali lagi kalau kalau misalkan saya ada yang salah hitung, please tolong langsung diralat atau saya dikasih tahu ya di WA atau di kolom komentar. Kalau kalian bingung atau mau ada pertanyaan langsung tanya aja ya guys ya. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 5. Nah, ini juga lagi-lagi ditanya adalah batas-batasnya nih ya. Dan menghitung apa nih? Area. Nah, untuk menghitung batasnya, untuk yang A, ini kamu tinggal masukin aja ya. Boleh pilih salah satu atas satu bawah, itu disama dengan 0 aja ya. Kita pilih yang bagian bawahnya aja, biar gampang. Jadi ini X min 5, X min 1, jadi X itu 5, X itu 1. Jadi koordinat B, dia yang di kanan ini 5,0, yang ini adalah 1,0. Untuk mencari nilai yang di B, areanya, itu berarti integral dari 1 sampai 5, yang atas, grafik atas, ingat ya, grafik atas dipotong grafik yang bawah, tapi dikasih kurung. Nah, kayak begini, dx. Jadi integral, ini min 5x kuadrat, tambah 30x, min 25. Pelan-pelan kamu harus coba integral ya. Jadi di sini min 5/3x pangkat 3 tambah 15x kuadrat min 25x dari 5 sampai 1. Ya. Yang penting kamu bisa hitung dengan teliti aja. Ya dimasukin ya. Pokoknya yang atas kayak begini. Tambah 15, 5 kuadrat min 25 kali 5. Potong. Open bracket. Nah, ini kamu masukin ya. Nah, kayak seperti ini. Endingnya, saya coba hitung, dapatnya adalah 160/3 guys, untuk areanya. Ya, sekali lagi, please tolong kalian jangan input semua langsung di kalkulator, hitung one by one, satu-satu, dan yang penting teliti ya guys ya. Oke, sampailah kita ke soal berikutnya, soal yang nomor 6, dan ini merupakan soal praktis kita untuk konten kali ini ya. The figure, oke, ini ada grafiknya, dan ini adalah R1 dan R2-nya, kayak gitu dia bilang. The curve meets X. Okay. The curve meets the x-axis at the origin and at point where x equals to 2. Ya, berarti nilai K-nya ya 2 dong. Kan dia udah bilang nih, aneh banget ya. Show that the value of K equals to 2. Ya udah, tapi dia minta buktiin kan. Ya udah. Jadi gini, itu kan curve-nya udah dikasih tahu yang ini. Kalau meets x-axis syaratnya y-nya 0. Ini kamu boleh faktorin.
Berarti 0, X, ini X plus 2, X min 2. Berarti either X-nya 0, ya kan? X-nya itu min 2, atau X-nya itu 2. Nah, yang ini yang terbukti ya, shown. Ya, jadi show that the value of K equals to 2, ya ini, ya K-nya itu 2, kan 2,0 di sini. Ya, jadi ini sudah terbukti. Nah, sekarang dia bilang, show that the area R1 equals to area R2, ya berarti kamu tinggal hitung areanya. Kita ngitung yang gampang R2 dulu ya. Jadi integral dari 2 sampai akar 8, X pangkat 3 min 4X dx. Ya, ini kamu ya integralin pelan-pelan, min 2X kuadrat, akar 8, 2, seperempat, ini akar 8 pangkat 4, min 2 akar 8 kuadrat, min seperempat, 2 pangkat 4, min 2, 2 kuadrat. Di sini saya dapetin nilainya at the end adalah hasilnya itu 4, guys ya. Sedangkan untuk menghitung yang R1, nah ini hati-hati guys, ini kan dari 0 sampai 2. Saya selalu ngajarin area untuk menghitung ini, itu fungsinya atas kurang bawah. Function atasnya itu kan yang ini. Garis ini kan Y sama dengan 0, jadi ini 0 minus X pangkat 3 min 4X, seperti ini guys. Ya, jadi kamu harus kasih minus, jangan lupa seperti itu. Ya, karena kalau kamu nggak kasih minus, nanti areanya itu malah nanti minus gitu ya. Jadi di sini integral dari min X pangkat 3 min 4X. Ya, min seperempat X pangkat 4 tambah, sorry, minus ya. Ini plus harusnya. Jadi ini 2X kuadrat. Jadi 2 ini 0. Seperti itu. Resultnya nanti kamu hitung ya. 2 pangkat 4 tambah 2 kali 2 kuadrat. Ini kurang, ya ini kayaknya ini 0 nih belakangnya. Hasilnya ini nanti endingnya itu juga 4 guys. Dan ini akhirnya sudah terbukti area R1 luasnya itu sama dengan R2 ya guys ya. Jadi sudah sama demikian. Oke guys, jadi berikut pembahasan soal ulangan kalian di tahun 2024 ini guys tentang area integral dan optimizations atau increasing and decreasing functions. So far jika kalian ada yang bingung dan hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh langsung kontak ke saya di WA atau taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan good luck buat kalian semuanya.